Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam sehat. Perkenalkan, kami dari SGDB 4 izin untuk mempresentasikan hasil student project kami yang berjudul Psychospiritual Approach to Palliative Care. Baik, berikut merupakan daftar nama SGDB 4. Perkenalkan, nama saya Clifton Marvin Siburian dengan 3 digit NIM terakhir 243. Pada saat ini saya akan membahas latar belakang. Perawatan paliatif merupakan pendekatan komprehensif untuk meningkatkan kualitas hidup pasien terminal dengan meringankan penderitaan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Dalam perawatan paliatif, psikospiritual sangat penting karena pasien seringkali mengalami distress emosional dan kehilangan makna, sementara keluarga juga menghadapi proses duka yang berat. Pendekatan ini membantu mengurangi kecemasan, memperkuat martabat, serta meningkatkan penerimaan pasien terhadap kondisi yang dihadapi. Namun penerapannya masih terhambat oleh kurangnya pelatihan, keterbatasan waktu, dan beban kerja tenaga kesehatan secara global. Kebutuhan akan perawatan paliatif lebih dari 56 juta orang per tahun, tetapi hanya sekitar 14% yang mendapat layanan adekuat. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa sekitar 17,4% pasien kanker paliatif mengalami spiritual distress. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pendekatan psikospiritual dalam perawatan paliatif menjadi sangat penting untuk mendorong pengembangan strategi yang lebih komprehensif, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, serta memastikan terpenuhinya kebutuhan pasien dan keluarga secara holistik. Baik, perkenalkan, nama saya Karen Angelina Widoraya dengan 3 SIM terakhir 164. Di sini untuk rumusan masalahnya, yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan psychospiritual approach dalam perawatan paliatif. Untuk yang kedua, bagaimana peran pendekatan psikospiritual dalam meningkatkan kualitas hidup pasien terminal. Yang ketiga, yaitu apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan pendekatan psikospiritual pada perawatan paliatif. Kemudian yang keempat, yaitu bagaimana strategi implementasi pendekatan psikospiritual yang efektif bagi tenaga kesehatan. Untuk tujuan penulisannya, di sini yang pertama adalah untuk mengetahui konsep dan pengertian psikospiritual approach dalam perawatan paliatif. Kemudian yang kedua, untuk memahami peran pendekatan psikospiritual terhadap kualitas hidup pasien terminal. Kemudian yang ketiga, untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dalam penerapan pendekatan psikospiritual. Dan yang keempat, untuk menjelaskan strategi implementasi yang efektif dalam penerapan pendekatan psikospiritual pada pasien paliatif. Kemudian untuk manfaat penulisan, yang pertama adalah memberikan pemahaman komprehensif mengenai pentingnya pendekatan psikospiritual dalam perawatan paliatif. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesadaran tenaga kesehatan akan peran dimensi psikospiritual dalam perawatan pasien terminal. Kemudian yang ketiga, menjadi referensi ilmiah untuk pengembangan strategi penerapan spiritual care yang lebih efektif. Dan yang keempat, meningkatkan kemampuan penulis dalam mengkaji dan menyusun karya ilmiah terkait pendekatan psikospiritual pada pasien paliatif. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Nilu Amrita Pujayanata dengan 3 digit NIM terakhir 020. Izin menjelaskan mengenai konsep dari perawatan paliatif. Perawatan paliatif adalah pendekatan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga dalam menghadapi masalah yang berkaitan dengan penyakit yang mengancam jiwa, melalui pencegahan dan pengurangan penderitaan secara dini, identifikasi masalah secara menyeluruh, serta penanganan aspek fisik, psikososial, dan juga spiritual dari pasien. Konsep dasar yang diuraikan meliputi kemampuan komunikasi empatik, penilaian nyeri dan gejala, serta dukungan emosional dan spiritual bagi pasien serta keluarga. Perawatan paliatif bukan hanya keahlian khusus, melainkan bagian integral dari praktik kedokteran umum yang harus dimiliki oleh semua tenaga kesehatan. Studi pada tahun 2025 menemukan adanya perkembangan konsep perawatan paliatif. Saat ini terdapat 5 hal utama yang membentuk konsep dasar paliatif, yaitu perawatan komprehensif terhadap seluruh dimensi penderitaan, keterlibatan aktif pasien dan keluarga dalam pengambilan keputusan, integrasi ilmu pengetahuan dan seni dalam pelayanan, kolaborasi lintas disiplin, dan penghormatan terhadap preferensi dan juga martabat dari individu. Baik, saya izin untuk melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Anagum Putu Priyanti, Sunarjana Jelantik, dengan 3 digit NIM terakhir 126.
Jadi tujuan perawatan paliatif itu sendiri memiliki beberapa hal yang akan difokuskan untuk membuat pasien dan juga keluarga pasien itu mampu menghadapi dan juga menerima keadaan yang dialami oleh pasien, sehingga pasien mampu hidup semaksimal mungkin hingga akhir hayatnya, atau istilahnya memaksimalkan quality of life dari pasien. Adapun beberapa capaian dari perawatan paliatif itu sendiri juga melibatkan berbagai kebutuhan dari pasien, seperti kebutuhan jasmani dan juga rohaninya, kemudian meredakan gejala atau simptomnya, kemudian meringankan stres dan gejala mental yang dialami, lalu menguatkan kepercayaan spiritual, memberikan dukungan emosional, dan juga membuat pasien dan keluarganya dapat menerima kenyataan secara lapang dada, serta menganggap proses kematian itu merupakan suatu peristiwa yang normal. Baik, jadi pasien terminal akan sering mengalami yang namanya kecemasan, depresi, kehilangan makna, dan juga ketakutan akan kematian. Di sini aspek psikologis dan juga spiritual saling berkaitan, yang akan membentuk pengalaman subjektif terhadap penderitaan pasien. Aspek psikologis melalui pendekatan psikospiritual akan mengintegrasikan pemulihan makna diri, regulasi emosi, dan juga penerimaan kondisi terminal terhadap pasien. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nama saya Talita Edi Putri dengan 3 digit terakhir 191. Jadi untuk perawatan paliatif sendiri itu merupakan pencarian makna, tujuan dan juga koneksi dengan diri sendiri, orang lain, ataupun yang tidak selalu identik dengan agama. Spiritualitas itu jadi sumber kekuatan, harapan dan juga ketenangan bagi pasien dan juga keluarga, dan nantinya berbagai intervensi spiritual yang telah teridentifikasi seperti konseling spiritual, terapi musik, meditasi, itu tuh bisa menjadi salah satu cara meningkatkan kesejahteraan secara spiritual, mengurangi kecemasan, depresi, dan juga meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang doktrin 4 tentang pendekatan psikospiritual pada palliative care. Perkenalkan, nama saya Rendra Rasman dengan digit yang terakhir 217. Saya menjelaskan di mana bagian dari model biopsikososial spiritual itu berfokus pada pasien sebagai individu. Tujuannya itu untuk penerimaan diri, kedalaman batin, dan kualitas hidup optimal di akhir kehidupan. Ini melibatkan multidisiplin dari dokter, perawat, psikolog, rohanian, dan keluarga. Ini terdiri dari 4 tahap utama, di mana tahap pertama ada pengkajian spiritual. Ini menggali nilai, keyakinan, dan makna sakit, dan juga kebutuhan spiritual. Ini menggunakan instrumen Vika, Hope, dan Spirit. Lalu tahap kedua ada pendampingan dan dukungan emosional. Ini kehadiran penuh, therapeutic presence, dan juga komunikasi empatik. Dan juga bentuk kunjungan rohaniawan, refleks makna, active listening, dan juga efeknya bisa menurunkan kecemasan dan juga ketakutan. Mungkin untuk next step-nya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih banyak. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Chandra Wilasita Prasetya dengan 3 digit NIM terakhir 78. Di sini saya izin menjelaskan mengenai dampak pendekatan psikospiritual pada perawatan paliatif. Jadi pendekatan psikospiritual dalam perawatan paliatif berdampak signifikan dengan meningkatkan kualitas hidup pasien penyakit terminal melalui penerimaan kematian sebagai bagian alami hidup, pengelolaan nyeri, dan dukungan psikologis serta spiritual sehingga pasien dapat menjalani sisa hidupnya lebih bermakna dan damai. Pendekatan ini juga memenuhi kebutuhan spiritual yang sering terlupakan, mengurangi kecemasan dan depresi, serta memperkuat martabat dan otonomi pasien. Tidak kalah penting, pendekatan ini mendukung keluarga pasien dalam menghadapi kehilangan dengan kesiapan emosional lebih baik, menjadikan proses duka lebih sehat dan harmonis, sehingga secara keseluruhan psikospiritual menjadi elemen esensial dalam perawatan paliatif yang menyeluruh dan manusiawi. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Aisyah Devi Depla dengan 3 digit NIM terakhir 108. Saya akan menjelaskan tentang tantangan implementasi pendekatan psikospiritual pada perawatan paliatif. Jadi, pendekatan psikospiritual ini memiliki sejumlah tantangan dalam implementasinya, seperti kurangnya pelatihan, keterbatasan waktu, beban kerja yang tinggi, dan kurangnya pemahaman atau dukungan dari organisasi. Implementasi pendekatan psikospiritual ini bersifat sangat kompleks dan memerlukan pengetahuan, keterampilan komunikasi, dan pengalaman khusus agar dapat memenuhi kebutuhan pasiennya, di mana sebagian besar tenaga kesehatan belum mendapatkan pelatihan sehingga belum kompeten dalam mendukung psikospiritual yang sensitif terhadap latar belakang budaya, agama, dan juga nilai individu pasien. Selain itu, hambatan yang paling sering dirasakan adalah keterlambatan dalam merujuk pasien, kemudian kesulitan dalam menangani gejala fisik yang tidak terkontrol, serta hambatan lainnya yang bersifat personal seperti rasa takut dalam membicarakan hal spiritual, perbedaan keyakinan, serta anggapan bahwa topik spiritual merupakan hal yang tabu.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dania Isabel Kirana Yuda dengan 3 digit NIM terakhir 080. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi pendekatan psikospiritual pada perawatan paliatif. Pendekatan psikospiritual dalam perawatan paliatif harus dilakukan secara sistematis dan berbasis bukti ilmiah. Langkah pertama adalah melakukan screening psikospiritual secara rutin pada semua pasien paliatif, misalnya dengan SPIR atau lembar penilaian spiritual untuk mendeteksi kebutuhan dukungan spiritual sejak awal. Setelah itu diperlukan tim interdisipliner seperti dokter, perawat, psikolog, rohaniawan, dan pekerja sosial agar kebutuhan dari pasien ditangani secara menyeluruh. Tenaga kesehatan juga harus mendapat pelatihan spiritual care agar mampu memberikan komunikasi empatik dan intervensi yang tepat. Intervensi berbasis bukti seperti dignity therapy, life review, meaning centered therapy, dan mindfulness terbukti meningkatkan kesejahteraan hidup pasien. Semua intervensi perlu dicatat dalam dokumentasi klinis dan dievaluasi secara berkala, menggunakan sebuah alat ukur spiritual well-being. Selain itu, tenaga kesehatan juga membutuhkan supervisi dan refleksi rutin untuk mencegah burnout. Dengan demikian, pendekatan psikospiritual yang terintegrasi tidak hanya mengurangi penderitaan, tetapi juga memperkuat aspek kemanusiaan dalam perawatan paliatif. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niko Manggalia Sri Agustin dengan 3 digit NIM terakhir 004. Jadi izin menyampaikan untuk kesimpulan daripada student project ini, yang mana perawatan paliatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan juga keluarganya dalam menghadapi penyakit yang mengancam jiwa melalui pencegahan dan juga pengurangan penderitaan, identifikasi masalah serta penanganan aspek fisik, psikososial, dan juga spiritual. Pendekatan psikospiritual membantu pasien untuk menemukan makna dan juga ketenangan batin dalam mengintegrasikan dukungan emosional dan juga spiritual dalam proses perawatannya. Dukungan psikologis melalui terapi berbasis makna dan juga komunikasi yang empatik itu dapat mengurangi kecemasan, depresi, dan juga meningkatkan penerimaan diri pasien. Intervensi spiritual seperti konseling, meditasi, dan juga terapi seni itu terbukti meningkatkan kesejahteraan spiritual dan juga kualitas hidup daripada pasien yang menjalani perawatan paliatif. Tahap pendekatan daripada psikospiritual ini dibagi menjadi 4 tahap utama, yakni yang pertama itu ada kajian spiritual, pendampingan dan dukungan emosi, kemudian intervensi spiritual, dan yang terakhir yaitu tahap penerimaan dan kedamaian batin. Pendekatan psikospiritual ini mampu meningkatkan ketenangan batin, martabat, serta kesiapan emosional daripada pasien dan juga keluarganya dalam menghadapi akhir kehidupan. Namun implementasinya sendiri ini masih mengalami kendala karena kurangnya pelatihan, waktu, dan juga sensitivitas budaya daripada tenaga kesehatan. Penerapan yang efektif itu memerlukan screening secara dini, kolaborasi lintas profesi, dan juga pelatihan kompetensi spiritual yang berkelanjutan untuk memastikan perawatan yang manusiawi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Akhir presentasi akan kami tutup dengan Param Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih.